Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya membahas tentang dynamic URL routing. Artinya, ini adalah link dinamik atau berubah-ubah ya. Jadi kalau kita mengklikkan suatu link, maka dia akan linknya sesuai dengan yang diklik. Jadi di sini sebenarnya sudah ada di bagian dashboard. Oke, dashboardnya seperti ini. Dashboardnya ini dashboard ya. Dashboard. Jadi ketika kita klik view bagian customer view dengan nomor telepon sekian, maka akan tampil di bagian ini semuanya. Jadi di sini detailnya view itu emailnya berapa, kemudian nomor teleponnya berapa, kemudian total ordernya berapa, kemudian barang-barang yang dibeli apa saja di sini atau detail ordernya di sini ya. Oke, langsung kita mulai. Setelah kita analisis, terdapat 3 query yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah informasi atau kontak informasi ini nanti ketika diklik contohnya view, maka view akan muncul detail emailnya, phone-nya. Kemudian ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Jadi total ordernya, kemudian jumlah semua data yang telah diorder oleh customer tersebut. Oke, sebelumnya kita hilangkan dulu. Jadi di sini sebenarnya menu dari customer bukan di sini ya, salah ya. Jadi kita hapus dulu di bagian navbar. Jadi kita kosongin dulu. Sudah kita kosongin navbarnya. Kemudian telah kosong, kita ikuti tutorialnya berikutnya. Oke, ketika kita mengambil data secara detail, ini datanya harus detail ya. Di sini detail datanya di customer itu. Kita refresh dulu, hilang ya. Jadi customer itu kan detailnya. Jadi customer detail dari view itu apa gitu. Ketika klik ini, maka detail di view adalah emailnya berapa, kemudian phone-nya berapa. Maka kita membutuhkan suatu pembeda. Pembeda dalam Django itu sebenarnya ada banyak ya. Biasanya identik dengan kata Slack. Berarti Slack itu digunakan untuk apa ya? Kalau kita buat berita, maka beritanya akan tampil judulnya dengan tanpa menggunakan spasi, otomatis itu menggunakan Slack. Kemudian ada yang menggunakan primary key. Biasanya kalau primary key itu ada 1, 2, 3 sesuai dengan ID yang dipilihnya. Jadi dalam Django ini secara otomatis ketika kita membuat sebuah tabel, contohnya kita buat tabel yang namanya customer gitu ya. Customer itu otomatis akan ada yang namanya ID. ID apakah itu? Ya ID pada customer tersebut gitu, atau ID pada tabel tersebut gitu. Jadi jadi tabel customer pasti ada ID. Oke, ID itu kita singkat dengan PK aja ya biar lebih mudah. Oke, selanjutnya di bagian customer ini kita tambahkan sebuah kode gini. Ya, ini get, artinya get ini memanggil ID, ID-nya parameter yang ada di sini ini sesuai ya. Ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kalian inginkan gitu. Ini penjelasannya. Jadi PK adalah parameter, jadi namanya bebas, tidak harus sama. Yang penting konsisten dalam penamaannya. Jika PK kode ini juga get ID, jadi ini harus sama ya. Di get ini adalah metode query yang berfungsi untuk memanggil data yang sesuai dengan nilainya gitu ya. Oke, langsung saja kita kembali atau kita ke view, ke bagian views-nya, views.py-nya di sini. Oke, ini kita copy dulu, tambahkan PK ya. Jadi kita tambahkan di sini. Kita lihat, kita menuju langsung kepada fungsi customer-nya. Di sini kita tambahkan PK. Ini bebas namanya ya, tidak harus PK ya. Tapi kita biar lebih ingat, PK adalah primary key. Oke, kemudian di sini kita buatkan detail customer, yaitu ini untuk mengisi bagian yang ada di sini. Di sini ya, detailnya. Oke. Oke, kemudian setelah ini kita customer object get mendapatkan ID PK-nya. Ya, jadi ID PK-nya akan didapatkan. Kemudian kita ikuti lagi tutorialnya di sini. Kemudian bagian URL-nya kita tambahkan str PK. Sebenarnya tidak harus str ya, bisa menggunakan ID atau bisa menggunakan Slack untuk blog atau untuk berita, terserah ya. Yang jelas saya akan menggunakan str karena lebih apa ya? Lebih menurut saya str ya, takutnya nanti inputannya ada yang angka atau ada yang huruf gitu. Tapi yang jelas kalau PK pasti huruf ya. Tapi ya udah, yang jelas
str ini adalah string ya, tapi tidak apa-apa, bebas ya. Untuk penjelasan atau dokumentasi jelasnya di sini. Silakan dibuka dokumentasinya. Ini sudah jelas. Oke, jadi bagian URL-nya kita tambahkan di sini. Oke, sorry. Kita tambahkan str pk. Oke. Jadi nama pk ini didapat dari mana? Dari parameter yang ada di sini. Jadi diusahakan sama biar konsisten seperti itu ya. Oke, kemudian setelah selesai, setelah selesai kita coba langsung letakkan di bagian customer di sini. Ya, jadi customer, kemudian customer phone, customer email. Oke, di sini kita buka yang namanya customer di sini, kemudian bagian atas sini ya, informasinya kita isi. Oke, di sini ya. Oke, kemudian ini namanya adalah, belum dipanggil ya ke bawah ya, kita panggil dulu. Oke, ini tutorialnya sudah ada ya, tinggal ikuti. Kita panggil di bagian bawah, di bagian konteksnya. Jadi kita copy paste ini. Jadi saya menggunakan customer. Ini isinya detail yang ngambil di sini ya. Jadi detail ngambil dari sini, customer kita bebas namanya, karena itu parameter variabel. Oke, sudah dimasukkan. Jadi kita kopikan ini, kemudian di sini kita masukkan titik email, namanya email. Email ini dapat dari mana? Email ini dapat dari nama fieldnya. Nama fieldnya di bagian mana wes? Model ya, di modelnya ya. Ini modelnya biar jelas. Ini ada di produk, ini ada customer, ada email, ada port ya. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Customer, kemudian titik, ini adalah phone, ngambil dari model yang ada di sini. Phone-nya ini tabel atau database yang kita buat. Oke, kemudian setelah selesai, kemudian kita tambahkan sedikit link. Selesai, di sini kita tambahkan link di bagian dashboard tombol view. Tombol view-nya, linknya di seperti ini ya. Ini linknya. Jadi dia manggil customer, kemudian dia memanggil primary key-nya, yaitu ID gitu ya. Jadi kita buka lagi bagian dashboard. Oke, lihat lagi bagian atas di dashboard. Fungsi link ya di sini ya, di view-nya itu tambahkan. Oke, kita pakai URL. Saya tidak bisa. Oke. Sorry, cara nulis linknya gini ya, hampir lupa. Dan URL, kemudian di sini nama dari panggilannya data ini ya, panggilkan ini, kemudian titik ID. Oke, kita coba dulu, refresh, kita kembali dulu. Maka kalau kita klik view, ada yang salah. URL expected, ini halaman berapa yang salah? Expected ya, len 19 URL. Oke, di bagian URL-nya kita lihat lagi end, jadi penutupnya tidak ada. Register, oke, ini apa yang salah? Oke, di bagian ini ya. Oke, data ID. Oke, kita lihat lagi tutorialnya, mungkin ada yang salah. Oke, namanya customer ya, namanya customer, ini salah penulisannya. Jadi ini bukan ini, namanya customer. Oke, kita langsung coba lagi, maka muncul ya Vio 09, terus nomor teleponnya ini. Oke, ini ya, dan yang di atas ini memanggil primary key atau ID-nya. Oke, sekarang kita akan menuju pada ini, total ordernya. Oke, di sini dijelaskan bahwa menampilkan data atau dua inputan. Oke, kita coba buka dulu bagian adminnya di sini. Oke, saya akan buka lagi.
admin. Oke, adminnya kita masuk admin dulu. Oke, salah ya. Sensitif ini username please bot. Oke. Lupa passwordnya mungkin ini lah, bisa ya. Oke, di sini bagian apa ini, order ini kan hanya menampilkan status ya. Saya pengennya menampilkan nama yang melakukan order seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat lagi bagian ordernya ini hanya menampilkan pending plus deliver. Saya pengen menampilkan dia juga bisa menampilkan nama dari siapa yang melakukan order seperti itu ya. Di sini. Oke, maka caranya codingnya tinggal kita tambahkan ini. Oke, langsung kita copy aja. Jadi ini akan kita letakkan di model.py. Jadi di sini model.py-nya di bagian order. Oke, order di sini ya. Oke, order ini kita hapus, kita ganti dengan seperti ini. Oke, sekarang kita cek. Nah, akan muncul deliver view. Oke, ini namanya ya. Oke, kita jelaskan dulu. Ini artinya tanda 2S ini menandakan bahwa data akan terdapat 2 data. Jadi 1, 2 yang string ya. Ini string 1, 2. Maka data akan terdapat 2. Oke, kalau kita tambahkan lagi koma, contohnya koma ya. Koma, kemudian S, jadi ada 3 ya. Jadi kita tambahkan lagi di bagian sini. Save, contohnya kita akan pengen tahu produknya apa yang dibeli gitu ya. Produknya oke. Status sudah, oke, tanggalnya gitu ya. Saya pengen tahu tanggal dari transaksi itu bagaimana. Ini tinggal dikopikan, lalu letakkan di sini. Jadi save titik. Oke, jadi ada 3. Jadi harus sama ya. Sejajar ini 1, 2, 3. Oke, kita coba. Maka akan ada tanggal lengkapnya seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan biar tidak usah membuka data, tampil di awal pada bagian admin, kita tambahkan ini. Oke, kita hanya menambahkan 2 saja. Jadi kita hapus ini sebagai contohnya. Jadi tanda ini string ya, artinya string dan ada 2. Dan ini harus juga ada 2 panggilannya gitu ya. Ini salah satu dari Python membaca data seperti itu. Oke, selanjutnya untuk penjelasan yang di atas ini ada dokumentasinya, silakan dibaca sendiri. Oke, kemudian kita fokus pada, ini fokusnya kepada menampilkan semua data semuanya. Jadi kita loncat dulu, ini menampilkan data yang di sini. Jadi detailnya ada produk, kemudian kategorinya apa, detail, date ordernya tanggal berapa, terus statusnya, dan ini ada update, ada remove ya. Semuanya ini ada semuanya di bagian sini. Jadi kalau kita klik contohnya Nadifah customer Nadifah, kita diklik, maka ini emailnya, kemudian ini nomor teleponnya, kemudian barang apa saja yang sudah dibeli. Di sini ini caranya gampang sekali, kodenya simple. Jadi Python tidak menyulitkan kita untuk membuat coding, untuk membuat aplikasi ya. Oke, di sini kita kopikan dulu, kemudian saya jelaskan. Di sini kita letakkan di bagian view. View-nya kita letakkan bagian bawah ini. Kemudian kita bawahnya itu pada konteks, kita kopikan, kemudian kita letakkan di sini. Oke, jelasannya seperti ini. Ya, ini bebas ya. Ini adalah satu variabel. Kemudian data ini diambil dari data yang di atas ini. Ya, kemudian kita akan memanggil order. Data order. Tentunya antara data customer dan data order pasti sudah memiliki relasi. Jadi kita bisa memanggilnya. Ya. Jadi ini adalah nama dari
order ini ya. Order adalah nama dari tabelnya. Dan ini data ini manggil dari atas, gimana data ini memiliki nilai customer atau tabel dari customer seperti ini. Kemudian set, artinya kita akan memanggil semuanya, mengesetnya, dan kita panggil all, tidak ada filter seperti itu ya. Mudah-mudahan paham, menjelaskan. Ingat, antara customer dan order ini harus memiliki relasi. Oke, kita lihat dulu apakah sudah memiliki. Pasti sudah memiliki ini. Ya, makanya ini bisa dipanggil dengan menggunakan sistem seperti ini. Set ya. Jadi ini adalah nama tabelnya, order underscore set, ini mengesetnya, kemudian memanggil all-nya tanpa filter. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, kemudian di sini kita panggil secara konteksnya. Oke, kemudian kita panggil seperti biasa dengan menggunakan for atau perulangan ya, perulangan. Oke, di sini ini ada yang menarik ya di sini ya. Menariknya itu, oke, saya kopikan dulu di sini dulu, biar jelas. Kita kopikan bagian customer di bawah, lah di sini ya. Yang menarik ini, biasanya kalau kita pakai PHP ini lebih sulit ya. Kenapa saya katakan lebih sulit? Karena relasinya itu harus menjawab semua relasi yang ada. Contoh di sini, bagian ini ada memanggil kategori, ya, kategori. Sedangkan kategori itu tidak ada di order. Jadi order itu tidak ada kategori. Kategorinya tidak ada di order. Tapi dia memiliki relasi dengan yang memiliki data kategori. Apakah itu? Yaitu adalah produk. Jadi produk ini. Jadi produk ya. Jadi dia memiliki relasi produknya. Jadi dia bisa memanggilnya. Ini hebatnya. Mungkin kalau kita pakai PHP itu masih menggunakan join, kata join. Tapi kalau sudah di Django, meskipun tidak menggunakan join dan itu memiliki relasi, kita bisa memanggilnya. Oke, kita langsung aja ya. Ini akan tampil. Oke, ini tampil ya. Indoornya. Jadi kategorinya indoor. Kita juga bisa memanggil file yang memiliki relasi. Contoh, kita mau manggil harga gitu ya. Harga dalam produk. Ya. Jembatannya apa? Jembatannya adalah produk. Produk ini sudah memiliki foreign key dengan tabel produk jembatannya. Jadi kita tinggal ketik press di bagian ini, contohnya bahwa Django ini sangat mudah dan simple dipelajari. Ini kita ubah dengan kata press, maka tampil harga. Harganya tampil. Ya. Oke. Contoh lagi, kita mau nampilkan yang memiliki relasi lagi. Relasinya ini sudah selesai ya. Relasinya ada customer ya, kita menampilkan nama customernya. Nama customernya siapa di sini? Oke, contoh ini ya. Jadi kita tinggal ubah di bagian ini. Kita ini customer, kemudian ini kita ubah ini contoh di sini ya. Customer, kemudian ini diubah menjadi contohnya name. Jadi nama customernya siapa? Nadifah muncul. Oke. Violaila muncul. Sangat mudah. Jadi kalau kita memiliki relasinya itu sebagai jembatan. Ya, artinya kalau kita mau manggil data di tabel lainnya, maka jembatannya itu yang menjadi relasinya. Jadi kalau produk ini yang menjadi relasi adalah produk, maka kita tinggal panggil produk titik name, produk titik kategori, produk titik deskripsi, dan seterusnya. Ini mudahnya dalam Django. Jadi relasi itu diterapkan di mana saja bisa dan kita tidak usah menambah coding join. Biasanya kalau PHP itu identik dengan join kalau memanggil tabel yang berpisah atau jauh atau bukan satu tabel. Ini keunggulan dari Python ya. Python. Oke, kita kembali lagi, kita panggil yang namanya kategori, kemudian di sini jembatannya adalah produk.
Yang penting memiliki relasi ya. Oke, indoor. Sekarang sudah kembali ke semula. Oke, kemudian kita mau menampilkan jumlah data atau jumlah yang sudah diorder di sini ya. Oke, yang jelas nilainya 1 karena ini 1 ya. Oke, kita coba praktekkan. Oke, ini adalah count. Tentunya kalau kita mau mengambil nilai identik dengan nilai count. Jadi di sini di bagian bawahnya kita tambahkan coding seperti ini. Ingat, lurus, indentasi. Ini order underscore customer diambil dari sini, kemudian count untuk menghitung. Kemudian di bawahnya, di konteksnya kita tuliskan, kita tambahkan di ini. Oke, jadi data pemanggilnya dengan menggunakan data underscore total underscore customer seperti ini ya. Oke, ini mudah-mudahan paham. Menjelas kata code ini untuk menghitung jumlahnya yang mana? Jumlahnya yang tabel yang bagian atas ini. Jadi saling berpautan ya. Oke, kemudian di bagian customer di sini di bagian mana? Oke, di bagian ini kita tambahkan lagi, kita panggil. Oke, ini panggilannya ya. Sesuai dengan data yang pada di konteksnya. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Oke, contoh kita tambahkan lagi 1 kali order. Contohnya, oke kita add ordernya. Contohnya customernya namanya ini, kemudian dia beli ini, kemudian oke kita save. Makanya Diva sudah memiliki 2 sesuai dengan data yang ini 2, di 2 juga jumlahnya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Yang jelas Django ini memberikan kemudahan dalam mengoding. Intinya di sini kita harus mempunyai relasi. Jadi relasi itu dipanggil dengan jembatannya itu yang menjadi relasi tersebut ya. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, mungkin itu ya. Oke, dari penjelasan kami. Sudah ada ini hasil akhirnya. Ketika ada pertanyaan silakan tanyakan, diskusikan. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.